Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Berharap mudah-mudahan apa rangkaian yang kita lakukan mulai dari kita bangun tidur hingga hari ini semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman yang Allah berikan kepada kita menjadi nikmat yang paling besar, yang seyogyanya kita sebagai seorang manusia berupaya untuk menjaga nikmat tersebut, karena ianya menjadi incaran mereka-mereka yang kemudian membenci Islam, ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ayat ini seyogyanya menjadi renungan buat kita semua, bagaimana hasadnya mereka terhadap orang-orang mukmin, sehingga mereka berharap nikmat tersebut hilang dari kita, ya. Sekalipun nikmat itu enggak datang kepada mereka, ya. Hasadnya mereka kepada orang-orang mukmin, berharap nikmat iman itu hilang di tengah-tengah kaum mukminin, kemudian orang-orang mukmin kembali menjadi murtad. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan materi kajian ahbabullah, ya. Orang-orang yang kemudian dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian terakhir dalam materi ini kita berbicara tentang perkara zuhud, di mana gambaran luar biasa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sosok khalifah dari kalangan Bani Umayyah yang kemudian mengembalikan kehormatan kekhalifahannya dengan menunjukkan sikap zuhud yang luar biasa, sehingga dalam rentang waktu kurang dari 3 tahun, nggak nyampe 2 tahun sekian bulan, ya, itu kemudian mampu menjadikan rakyatnya makmur luar biasa. Bahkan harta zakat pun rakyatnya enggan untuk kemudian menerima, lantaran Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kecukupan yang luar biasa, ya. Hal ini memberikan pelajaran besar bahwasanya perkara dunia ini betul-betul menjadi perkara yang remeh sejatinya di hadapan seorang mukmin, ya. Banyak ayat, banyak hadis yang kemudian berbicara menegaskan hal demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sering mengingatkan tentang posisi beliau dibanding dunia. Rasul mengibaratkan sebagai seorang abiri sabilin, orang yang musafir, sekedar lewat saja, numpang mampir, ya, bahasanya. Kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menihilkan nilai dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasul kemudian juga mengingatkan sekiranya dunia itu punya nilai di mata Allah walaupun sebesar sebelah sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir, ya.
nyatanya kita dapatkan bahwasanya justru mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala secara materi dunia mereka jauh lebih kaya dibanding orang-orang mukmin ya. Hal ini menunjukkan memang dunia itu tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tetap kudu proporsional ya. Artinya lantaran kita hidup di dunia, kita juga tetap butuh dunia. Hanya dunia yang kemudian kita butuhkan. Ini tujuannya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wasiat yang kemudian dipesankan oleh penulis buku ini ya, beliau kemudian mewasiatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait mereka-mereka yang kemudian berupaya mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Inna ruhal qudusa nafasa fi rawi. Sesungguhnya Ruhul Kudus yaitu malaikat Jibril alaihissalam nafasa fi rawi, membisikkan sesuatu di dalam dadaku, di dalam hatiku ya. Apa yang kemudian dibisikkan? Anna nafsan, bahwasanya setiap jiwa lantamuta hatta yastakmila ajalah, bahwasanya yang namanya jiwa itu tidak akan Allah wafatkan, tidak akan didatangi oleh kematian hingga Allah sempurnakan ajalnya. Wa tastau'iba rizquha, dan kemudian Allah sempurnakan pula rezekinya. Fattaqullah, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaikilah dalam mencari karunia rezekinya ya. Wala yahmilanna ahadakum istita'ur rizqi ayatlubahu bimaksiatillah, maka janganlah di antara kalian yang lantaran keterlambatan rezekinya kemudian dia berupaya untuk mencarinya dengan jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gegara kurang kemudian ada kesempatan buat korupsi, korupsi dah tuh ya. Gegara kurang ngelihat peluang untuk kemudian nipu, nipu dah tuh ya. Gegara macam-macam lah. Nah, kenapa? Fa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberikan apa yang ada di sisinya kecuali dengan jalur ketaatan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya antara rezeki dengan praktek ibadah yang kemudian kita lakukan. Kita sepakat bahwasanya ibadah yang kita kerjakan bukan untuk berharap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman sadari bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang kemudian menggenggam dunia yang kita miliki, menggenggam dunia yang Allah ciptakan. Maka sudah sewajarnya ketika kemudian kita berharap rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang kemudian berbicara antar keterkaitan dunia dengan rezeki memang tidak ada. Cuman ayat-ayat atau kemudian hadis-hadis yang berbicara keterkaitan antara kesolihan seseorang dengan jaminan Allah akan memudahkan kehidupannya, ini sangat banyak ya. Bahkan jangan lagi kesolihan kita, kemudahan hidup kita berbanding dengan kesolihan kita. Kesolihan kita saja ini bisa menjadi jaminan bagi dimudahkannya kehidupan anak cucu keturunan kita. Surat Al-Kahfi yang kemudian sering kita kisahkan itu kan menunjukkan kisah demikian ya. Ketika seorang anak kemudian dibunuh oleh Khidir ya. Bukan seorang anak. Ketika kisah yang terakhir yang ketiga itu ya, bangunan yang kemudian diperbaiki, direnovasi oleh Khidir. Ini menjadi jawaban kalau kemudian ketika kita pengen anak cucu keturunan kita dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, solihkan pribadi kita. Kemudian wasiat yang berikutnya ya, menahan diri dari kemudian meminta-minta kepada manusia. Ya, karena dalam hadis terkait dengan zuhud tadi, wazhad fima fi aidik,
wazhad fima fi aidin nas yuhibbuka. Bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Karakter dasar manusia, ya, sifat dasar manusia itu rata-rata buruk, Pak. Sifat bawaan manusia itu rata-rata jelek semua. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau kemudian mendapatkan sesuatu yang dia memiliki sesuatu, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu. Kalau kemudian dia ditimpa musibah malapetaka, dia akan banyak ngeluh, banyak kehilangan rasa syukur lah. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau kemudian dia memiliki rezeki lebih, manu'a, pelitnya luar biasa. Ini sifat bawaan manusia, sifat dasarnya kayak begitu. Kemudian ayat yang Allah kemudian menyebutkan juga innal insana khuliqa wa kanal insanu dha'ifa wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Kemudian ayat yang lain menyebutkan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sudah zalim, yatur jahil pula. Ini semua sifat-sifat ini nempel pada diri manusia, dan itu semua sifatnya sifat buruk semuanya. Kapan kemudian sifat buruk itu bisa dikendalikan dan bisa hilang? Jawabannya cuma dua, dengan iman sama ilmu, ya, iman sama ilmu. Maka ketika kita menyadari bahwasanya manusia itu sejatinya adalah kikir, bakhil, pelit, tidak ada kemudian manusia itu senang kalau kemudian diminta. Manusia itu senang kalau kemudian dia dengan memiliki harta. Manusia itu senang dengan posisi pangkat jabatan. Manusia itu senang dengan kekuasaan. Kenapa? Karena itu semua disukai oleh hawa nafsu. Maka mereka yang kemudian kok senangnya minta-minta, celamitan, ini tentu akan menjadi akan banyak dibenci oleh manusia yang lainnya. Dan Rasulullah SAW juga kemudian sudah mengingatkan, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Ini warning keras, peringatan keras buat mereka yang aktivitas di dunianya itu celamitan. Apapun kemudian bentuk celamitannya, ya. Baik secara nyata kemudian dia keliling rumah-rumah minta, ya. Ataupun dia memiliki posisi, memiliki jabatan, memiliki pangkat, memiliki posisi lah, ya. Di mana posisi yang kemudian dia miliki dia gunakan untuk kemudian minta-minta. Naudzubillah summa naudzubillah. Akan senantiasa, ya, terus menerus seseorang itu kemudian meminta kepada manusia hingga dia kemudian datang menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Walaysa fi wajhihi muz'atalahmin. Sementara di wajahnya tidak terdapat sedikit pun daging. Kenapa? Kehormatannya sudah dia gadaikan dalam kehidupan di dunia. Hadirin jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai sedikit kita mengingatkan tentang materi yang sebelumnya terkait dengan zuhud, dan kesimpulannya terkait dengan perkara zuhud, mereka yang kemudian berpotensi melakukan perbuatan zuhud atau kemudian beramal dengan amalan zuhud adalah ketika mereka justru Allah bukakan pintu dunia, ya. Karena ghalibnya kehidupan para sahabat ketika mereka sudah mulai terlena dengan dunia, saat itulah kemudian Allah ingatkan mereka, ya. Ketika mereka sudah mulai terlena dengan glamornya dunia, saat itulah kemudian Allah berikan teguran kepada mereka. Peristiwa perang Uhud itu menjadi bukti nyata bagaimana Allah betul-betul menginginkan kebaikan kepada para sahabat, di mana tatkala mereka sudah mulai cenderung terhadap dunia, dengan bukti nyata mereka lebih memilih ghanimah dibanding dengan mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Allah berikan teguran berupa kekalahan pada pertempuran tersebut, ya. Baik jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala masuk pada bab yang lain. Di antara mereka kemudian mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala adalah golongan siddiqun, ya, atau shodiqun.
orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian bersabda, ahabbul hadisi ilayya asdaquhu. Mereka-mereka yang jujur dalam perkataannya. Perkataan yang paling aku cintai adalah yang paling mendekat, yang paling benar atau yang paling sesuai, yang paling sidik. Penulis sedikit menjelaskan as-sidqu, benar atau jujur dalam perkataan, maknanya perkataan sesuai dengan kenyataan dan hakikatnya, di mana ini menjadi lawan daripada kedustaan. Ya. Kalau dalam ayat Allah kemudian menyebutkan surat As-Saff, ya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian yang kabura maqtan indallah. Kemurkaan Allah itu sangat besar lantaran kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Coba kita memahami ayat ini gimana coba? Mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Saya awalnya memahami mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan itu kita menghasung manusia untuk berbuat kebaikan sementara kita sendiri belum bisa berbuat kebaikan tersebut, ya. Mengajak seseorang untuk beramal sementara kita sendiri belum bisa melakukan amalan tersebut, karena beberapa contoh para ulama salaf itu mereka mencontohkan demikian. Semisal Imam Hasan Al-Basri, ketika manusia meminta kepada Imam Hasan Al-Basri agar memberikan fatwa atau memberikan tausiah seputar betapa besarnya pahala membebaskan budak. Berbulan-bulan itu kaum muslimin meminta kepada Imam Hasan Al-Basri untuk memberikan nasihat tausiah seputar masalah besarnya pahala membebaskan budak. Cuman selama itu pula Imam Hasan Al-Basri nggak pernah ngisih materi tentang besarnya pahala membebaskan budak, ya. Sampai satu ketika kemudian beliau menyampaikan materi tersebut, ketika ditanya kok baru sekarang disampaikan, kami sudah minta engkau menyampaikan materi itu dari sekian bulan yang lalu. Imam Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, aku saat itu belum punya budak yang bisa aku bebaskan, ya. Maka aku belum berani menyampaikan materi tersebut, ya. Baru ketika kemudian gak lama kemarin aku membebaskan budak, saat itulah kemudian aku menyampaikan materi tersebut, ya. Saya memahami dari makna daripada kalimat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun, ya. Sangat besar kemurkaan Allah terhadap kalian ketika kalian berbicara sesuatu yang tidak kalian lakukan, ya. Secara saya memahami tadinya seperti itu, ya. Cuma kalau dipahami seperti itu, ya, maka orang nggak akan kemudian mau memberikan nasihat ketika kemudian dia merasa belum bisa melakukan nasihat yang dia sampaikan. Padahal ini juga keliru. Artinya tidak melulu seseorang itu menyampaikan nasihat sekalipun dia belum bisa melakukan nasihat tersebut. Dan nggak selamanya akan seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang akan kemudian memberikan nasihat tentang kematian, loh dia nggak merasakan mati, ya toh? Artinya apa? Tidak melulu seseorang itu menyampaikan sesuatu sekalipun tidak melulu seseorang itu menyampaikan sesuatu sekalipun dia belum mampu untuk melakukan apa yang dia katakan. Maka makna yang lebih mendekati tentang arti dari kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, besar kebencian Allah ketika kamu berbicara terhadap sesuatu yang tidak kamu lakukan, adalah seseorang itu ngarang cerita, Pak. Ngarang cerita. Dia mengatakan kepada orang lain, aku begini. Padahal semua yang dia ceritakan itu dusta semua. Nggak ada satupun yang kemudian dia ceritakan di mana dalam cerita tersebut dia mengatakan dia melakukan hal ini, dia mengucapkan hal ini, dia kesana kemari, padahal tidak ada. Semua yang dia ceritakan itu kemudian dia kerjakan, ya. Artinya dia bercerita sesuatu seolah-olah dia melakukan banyak hal, padahal hal-hal yang dia ceritakan itu sama sekali tidak ada yang dia kerjakan, ya.
Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Tentunya menjadi berbeda ketika kemudian seseorang memberikan petuah, nasihat ya, sekalipun dia sendiri belum bisa untuk melakukannya. Apalagi kalau kemudian dia senantiasa berusaha untuk mengerjakan hal tersebut. Ya. As-sidqu, benar ataupun jujur dalam perkataan, artinya perkataan dan perbuatannya sesuai dengan kenyataan dan hakikatnya. Ini merupakan kebalikan daripada kedustaan ya. Allah senantiasa berbicara yang hak. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Katakanlah kebenaran itu adalah milikku dan hanya kebenaranlah yang kemudian aku katakan. Kemudian waman asdaqu minallahi hadisa, siapakah yang paling benar perkataannya ya. Tapi ayat ini juga dipelintir sama mereka yang kemudian ingkar terhadap hadis ya. Ingkar sunnah, mereka kemudian berdalil dengan ayat ini ketika kemudian mereka mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Dalilnya jelas kok, waman asdaqu minallahi hadisa ya. Kemudian ayat yang lain, fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun ya. Mau pakai hadis yang mana mereka bakal beriman ya. Ini ayat-ayat kemudian digunakan oleh mereka yang ingkar terhadap sunnah Rasulullah SAW untuk membenarkan argumen mereka, sehingga mereka hanya mau menggunakan Quran tapi kemudian menolak hadis ya. Padahal mustahil selamanya kita bisa memahami Quran kecuali harus melalui perantaraan hadis Rasulullah SAW. Waman asdaqu minallahi hadisa, dan siapakah yang ucapannya lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Waman asdaqu minallahi qila, itu sama ya. Benar dalam berbicara, dia juga kemudian termasuk sifat para malaikat muqarrabin ya, malaikat ketika kemudian mendatangi para nabi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kisah tentang Nabi Lut alaihissalam. Falamma jaa ala lutinil mursalun qala innakum qaumun munkarun qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Kami datang kepada kamu wahai Lut dengan membawa kebenaran dan sesungguhnya kami adalah siddiq. Ini sifat malaikat. Dan juga ia termasuk sifat para nabi yang namanya siddiq itu ya. Maka kita pernah sampaikan, Allah meletakkan derajat para siddiqin itu setingkat di bawah para nabi ya. Kalau kita pernah sampaikan, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 14 tingkatan manusia di surga. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita sudah kehabisan kuota ya. Nggak mungkin bisa meraih tingkatan surga nomor 1 sampai 5. Itu kuota eksklusif semua. Nomor 1 kuotanya siapa? Nabi yang mana nih? Tingkatan nomor 1 Nabi Ulul Azmi ya. Nabi Ulul Azmi ada berapa? 5 ya. Ini tingkatan pertama. Tingkatan surga pertama itu Nabi Ulul Azmi. Tingkatan surga yang kedua Nabi Azmi ada berapa? 5 kan? Nah, sementara silsilah Nabi dan Rasul ada berapa itu? Ada 25. Tingkatan surga yang kedua itu ditempati oleh 20 Nabi sisanya ya, 20 Nabi sisanya itu. Kemudian tingkatan nomor 3 Nabi dan Rasul yang tidak disebut dalam Quran. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah para Nabi? 124.000 Nabi. Rasul berapa jumlah Rasul? 313 Rasul. Itu nampaknya posisi yang ketiga. Baru posisi yang keempat siddiqin ya. Siddiqin itu setingkat di bawah para Nabi dan Rasul ya. Kita pernah sampaikan gambaran kenapa kok Allah memberikan spesial terhadap orang-orang siddiq. Gambaran siddiq itu ada pada sosok Abu Bakar, maka gelar beliau as-siddiq. Sosok manusia yang kemudian betul-betul tidak menggunakan akalnya ketika sudah berhadapan dengan syariat ya.
Sosok manusia yang memberikan contoh bagaimana kita seharusnya meletakkan akal kita ketika sudah bersinggungan dengan akhirat, dengan syariat, ya. Akal ini nggak boleh diberikan ruang untuk kemudian mencerna ketika di hadapan itu sudah ada syariat. Contoh yang pernah kita sampaikan itu kan, ini minuman kecemplung laler toh, ya. Itu kan satu contoh apa namanya? Apa yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan itu ngacak-ngacak akal pikiran kita atau kemudian ngacak-ngacak perasaan kita, ya. Akal kita bakal mencerna, perasaan kita bakal coba merenung. Itu laler binatang kotor masuk dalam minuman, ya. Akal kita akan mengatakan, nih, masa cuma suruh cemplungin terus dibuang lalernya terus diminum airnya, kan gitu ya. Kan masih kotor, ya. Sementara Rasul mengatakan demikian, ya. Salah satu sayapnya ada racun, sayap yang lain ada penawarnya. Perasaan juga diacak-acak, jijik. Nah, coba perasaan kita dengan akal kita apakah kemudian kita letakkan di atas syariat, sementara syariat mengatakan celupkan lalernya, buang lalernya, minum airnya, kan begitu ya. Nah, orang yang siddiq nggak mikir kayak begitu. Kalau itu udah hadis dari Nabi kayak begitu, maka akal ini nggak diberikan ruang buat berpikir, perasaan ini nggak diberikan ruang untuk kemudian berasa gitu ya. Sosok Abu Bakar As-Siddiq macam kayak begitu, ya, dengan peristiwa Mi'raj, ya, Isra, ya, dengan peristiwa Isra yang itu sesuatu yang akal nggak mungkin bisa kemudian mencerna. Karena memang apalagi dalam bicara tentang perkara akidah, ya. Karena peristiwa Isra ini peristiwa yang sampai hari ini masih dihujat, Pak, ya. Dihujat oleh mereka-mereka yang khususnya ateis, ya. Di mana mereka mengatakan, kenapa kok umat Islam, bagaimana mungkin kok umat Islam itu selalu menggembar-gemborkan kebohongan Muhammad tentang peristiwa Isra, ya, peristiwa perjalanan malam itu, yaitu sesuatu peristiwa yang akal itu nggak bisa dicerna, ya. Akal itu nggak bisa mencerna. Bagaimana mungkin pada zaman itu teknologi nggak ada, kok cerita tentang perjalanan dalam satu malam dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa terus diceritakan sampai hari ini, ya. Ayatnya bicaranya kan begitu, ya. Subhanalladzi asra. Allah yang aktif di situ, Allah yang memperjalankan. Asra yusri itu memperjalankan. Artinya Allah yang kemudian memperjalankan Rasulullah SAW, ruh dan jasadnya, ya, ruh dan fisiknya. Ada kemudian mereka mencoba memadukan antara sisi syariat dengan akal. Wah, ini Rasul yang diperjalankan bukan ruh sama fisik, tapi ruhnya tok, ya, kayak orang ngimpi jadinya begitu, ya. Nah, ini kalangan-kalangan yang kemudian berupaya menolak ketetapan syariat, sesuatu yang kemudian itu di luar logika, tapi dipaksakan supaya bisa masuk logika. Nah, iman tuh nggak kayak begitu, ya. Ketika sudah bicara syariat, ya sudah, akal ini tidak diberikan ruang untuk kemudian mencerna. Itu gambar orang siddiq macam kayak gitu. Maka sangat wajar kemudian Allah menempatkan posisi mereka setingkat di bawah Rasul, ya. Ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ini golongan orang-orang kemudian diberikan hidayah jalan yang lurus dari kalangan satu para nabi, siddiq, orang-orang jujur, ya. Kemudian asyuhada, ya, mereka-mereka yang mati syahid, as-solihin, mereka orang-orang solih. Nah, tingkatan yang kelima syuhada. Syuhada ini yang mereka yang kemudian mendapatkan nikmat kesyahidan, ya, kita juga sudah sampaikan. Dan syahid di sini adalah mereka yang syahid di medan perang. Sekalipun Rasul menyebutkan syahid itu banyak, ada yang kemudian syahid orang yang mati tenggelam itu syahid, orang yang kemudian tertimpa reruntuhan itu syahid, orang yang mati gegara sakit perut itu syahid, ya. Cuman konteks syahid yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Rasul kemudian memberikan jaminan lisyahidi sittu khisalin, bagi orang-orang yang mendapatkan kesyahidan akan mendapatkan 6 hal. Ini adalah mereka yang syahid dalam medan
perang. Karena syahid itu ada 3, syahidun fid dunya, ya, syahidun fil akhirah, dan syahidun fid dunya wal akhirah, ya. Orang syahid itu ada 3, mereka yang statusnya syahid di dunia, artinya secara status, ya, mereka dihukumi sebagai orang syahid di dunia. Kemudian cara pelaksanaan untuk penguburan jenazahnya sebagaimana sebagaimana penguburan jenazah orang syahid. Dia tidak dimandikan, ya, dikuburkan dengan pakaian yang nempel pada tubuhnya karena memang dia mati di medan perang. Cuman status syahid di akhiratnya belum ketahuan. Ini contohnya adalah seperti seorang sahabat yang kemudian nampak terlihat perang gagah luar biasa sehingga para sahabat memberikan kesaksian dia syahid. Namun Rasul mendapatkan berita gaib, sahabat tadi kemudian masuk neraka. Kenapa? Lantaran korupsi harta ghanimah sebelum dibagi. Ya, kisahnya sudah pernah disampaikan dalam kajian Ustadz Lukman, ya. Ini syahid di dunia toh, tapi status di akhiratnya tidak mendapatkan kesyahidan, ya. Kemudian syahid di akhirat, ya, mereka yang kemudian tadi kayak mati tenggelam, mati tertimpa reruntuhan, mati sakit perut, ya. Itu secara dunia dihukumi sebagai mati sebagaimana orang biasa. Dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Tidak sebagaimana mengurusi jenazah orang yang syahid di medan perang, ya. Tetap diurusi jenazahnya sebagaimana orang mati pada umumnya. Cuman kemudian status di akhiratnya dia syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, syahid di dunia dan akhirat adalah mereka yang syahid di medan perang dan kemudian juga diakui kesyahidannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kelompok yang kelima, ya, derajat surga yang kelima itu buat mereka orang-orang yang kemudian mendapatkan kesyahidan. Baik jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benar dalam berbicara termasuk sifat orang-orang mukmin. Rasul mengingatkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hendaklah kalian berbicara jujur karena kejujuran itu senantiasa menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu senantiasa menghantarkan kepada jannah. Dan senantiasa seseorang berbicara dengan ucapan yang jujur hatta yuktaba indallahi siddiqan, hingga kemudian dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hendaklah kemudian kalian menjauhi sifat dusta, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, ya. Karena yang namanya kedustaan itu senantiasa menghantarkan seseorang kepada perbuatan fajir. Wa innal fujura yahdi ilan nar, sementara kefujuran, perbuatan dosa itu senantiasa menghantarkan seseorang kepada neraka. Dan selamanya seseorang itu atau kemudian senantiasa seorang terus menerus berbuat kedustaan hatta yuktaba indallahi kadzaban, hingga tercatat dia di sisi Allah sebagai orang yang dusta. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, kejujuran dengan kedustaan itu bukan dua sifat yang datang secara tiba-tiba, ya. Dia perlahan setahap demi setahap kemudian membentuk karakter. Ketika seseorang kemudian terbiasa dengan sifat jujur, ya, di awal mungkin berat, ya. Ketika seseorang terbiasa dengan sifat jujur, lingkungannya juga kemudian mendukung dirinya untuk berlaku jujur, hingga kemudian kejujuran itu berubah menjadi karakter dalam jiwanya, maka dia akan sulit untuk melakukan kedustaan. Dia nggak akan kemudian Allah berikan peluang untuk bisa berbuat dusta, ya. Kecuali ketika peluang itu mengandung kebaikan, khususnya kebaikan akhirat. Maka kita dapatkan para nabi itu adalah mereka juga para siddiqin, kan begitu. Tidak ada kemudian nabi yang berdusta, ya. Namun ternyata kita dapatkan salah satu kesalahan yang menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat adalah ketika kemudian beliau berkilah di hadapan Raja Mesir, ya.
Kita nggak katakan berdusta loh ya, berkilah. Sekalipun secara zahir ucapannya adalah ucapan kedustaan. Apa itu? Ketika Nabi Ibrahim kan dari Palestina toh datang ke Mesir. Di Mesir ini rajanya senang sama perempuan. Sebenarnya senang sama perempuan bukan raja doang Pak ya. Kita juga ya. Rasul juga senang sama perempuan ya. Karena perhiasan yang paling dicintai Rasul itu dua, parfum sama perempuan ya. Tapi proporsional memahaminya loh ya. Jangan memahami macam kayak orang-orang yang benci terhadap Islam, enggak ya. Nabiullah Ibrahim ngerti ini raja senang sama perempuan ya. Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada ibunda Sarah ya, nanti kalau kamu ditanya sama raja siapa kamu, bilang kamu saudariku. Kamu jangan bilang istriku. Kalau kamu bilang istriku nanti aku bakal dibunuh. Kenapa? Raja nggak merasa nyaman karena raja senang sama kamu. Kalau dia tahu kamu itu istriku, aku bakal dibunuh sama raja. Maka kamu bilang aku adalah saudariku. Bukankah kamu saudariku dalam Islam? Secara bahasa kan Nabi Ibrahim mengajarkan kedustaan kepada ibunda Sarah ya. Cuman di sini kemudian kita katakan berkilah dalam bahasa. Namun demikian tetap hal ini menjadikan Nabiullah Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia di padang mahsyar. Ya, karena kita sudah kisahkan di padang mahsyar itu kan manusia nggak bisa ngapa-ngapain sampai kemudian mereka datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau adalah Abul Bashar. Tidakkah engkau menyaksikan kondisi kami ya, supaya kemudian cepat prosesnya. Nabi Adam, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku pernah melakukan sebuah kesalahan ya, dilarang deketin pohon malah makan buahnya ya. Kemudian mereka datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidakkah kau menyaksikan bagaimana kondisi kami? Mbok mintakan syafaat kepada Allah supaya kemudian jelas nasib kami. Ibrahim mengatakan demikian tadi ya. Kemudian datang kepada Nabi Musa juga sama, lantaran pernah bunuh Kipti ya, sekali tampol langsung masuk kuburan ya. Akhirnya kemudian mereka mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah kemudian berlaku syafaatul uzma ya. Rasul perintahkan, angkat kepalamu, mintalah apa yang kau pinta bakal diberi. Mohonlah apa yang kau mohon bakal dikabulkan. Maka disitulah kemudian Rasul memberikan syafaatul uzma kepada semua manusia. Baru proses berjalan berikutnya ya. Taib jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala, maka kejujuran itu termasuk sifat orang-orang mukmin. Sebaliknya sifat orang-orang munafik adalah banyak dusta. Hadis yang kemudian sering sampai kepada kita, ayatul munafiqina salasah. Ya, tanda orang munafik itu ada 3. Idza ahdasa kadzaba, kalau kemudian bicara ngibul terus ya. Wa idza wa'ada ahlafa, kalau kemudian janji nyelisihi. Wa idza tumina khana, kalau kemudian dikasih amanat khianat. Versi yang lain atau ketambahan yang lain, wa idza khosoma fajaro, kalau kemudian berselisih atau bertikai dia nempuh jalur curang ya. Berselisih kalah argumentasi ya, karena nggak bisa ngelawan dengan argumen, akhirnya dia pakai lewat jalur belakang, nikam dari belakang, entah nyewa centeng kah atau segala macam. Ini termasuk yang berprofesi sebagai pengacara ini loh ya, hati-hati loh ya. Karena umumnya namanya pengacara itu kan bela klien toh, ya nggak? Iya, hati-hati kalau kliennya memang salah, katakan salah, jangan kemudian dicari-cari alibi supaya kliennya menjadi benar hingga dimenangkan kasusnya di persidangan. Wallahi naudzubillah summa naudzubillah, itu termasuk syahadatuz zur, kesaksian palsu. Ya, ini yang berprofesi sebagai pengacara ya, ada pengacara sih. Nah, hati-hati ya. Atas nama kemudian hukum, di otak-atik itu hukum supaya kliennya menang ya. Padahal dia tahu kedustaan yang dimiliki oleh kliennya, cuman wah saya harus belain dia, masa kemudian kok saya beberkan kesalahannya, nggak dapat duit dong tar ya.
Ini termasuk syahadatuz zur, dan syahadatuz zur itu menjadi salah satu dari kabair yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam bukunya Al-Kabair. Sudah kelar toh kajiannya sama almarhum Bapak? Sudah kan? Al-Kabair ya. Dilanjutkan sama Ustaz Matahari kalau nggak salah ya. Karena Allah juga kemudian berfirman, wajtanibur rijsa minal ausani wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Syahadatuz zur ya. Qaulaz zur, syahadatuz zur, saksi dusta, saksi palsu. Ucapan-ucapan dusta. Ini semua ya sama, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan dalam salah satu sabdanya, hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, inna ahlal jannati layataro auna ahlal ghurafi min fawqihim kama tataro aunal kaukabad durriya al-ghabir minal ufuqi minal masyriqi awil maghribi litafaduli ma bainahum. Qalu ya Rasulullah tilka manazilul anbiya'i la yablughuha ghairuhum. Qala bala walladzi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa saddaqu al mursalin. Ini adalah bagaimana kemudian Allah meletakkan atau kemudian menempatkan mereka-mereka yang siddiq di dalam jannahnya. Itu ternyata sebagian mereka disejajarkan oleh Allah dengan para nabi. Sesungguhnya para penghuni surga akan berusaha melihat penghuni kamar-kamar yang ada di atas mereka, sebagaimana kalian berusaha melihat bintang-bintang yang berkelip-kelip yang berlalu dari langit, dari timur, dari barat, karena keutamaan amal yang ada di antara mereka. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, itukah tempat tinggal para nabi yang tidak akan sampai kepadanya selain mereka? Beliau menjawab, iya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka itu adalah orang-orang beriman kepada Allah dan membenarkan semua utusannya. Siddiq. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, karena siddiq itu bukan pekerjaan ringan, bukan pekerjaan gampang, Allah pun maka kemudian mengingatkan dalam surat Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Lihat kalimatnya ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Tinggallah kalian atau tetaplah kalian untuk berkomunitas bersama orang-orang siddiq. Kunu ma'as shodiqin, bukan kunu minas shodiqin, bukan jadilah kalian orang-orang siddiq. Kenapa? Karena siddiq itu berproses, dia bukan sesuatu yang kemudian terjadi tiba-tiba dan bukan sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Maka di antara kemudian metode yang Allah sampaikan kepada kita bagaimana kemudian supaya kita bisa menjadi siddiq, kunu ma'as shodiqin, bertempat tinggal, berkomunitas bersama orang-orang siddiq. Kenapa? Di antara faktor yang kemudian mudah merubah karakter seseorang itu lingkungan, Pak. Lingkungan itu sangat besar pengaruhnya untuk merubah karakter seseorang, ya. Orang ini pada dasarnya dia baik, cuman karena lingkungannya rusak dia jadi rusak. Maka kita dapatkan hadis tentang syarat taubatnya seseorang sudah bunuh 99 orang toh. Ya, sampai kemudian dilengkapi digenepin jadi 100. Itu kan kemudian pendetanya ngasih syarat-syaratnya. Kalau kemudian kamu mau taubat dan taubatnya diterima, kamu harus tinggalkan lingkungan kamu yang rusak tadi. Ya, karena di antara yang menyebabkan kamu itu nggak bisa jujur dalam tobat itu lingkungan kamu. Hari ini kamu tobat, kamu balik lagi ke lingkungan kamu, ya kamu bakal ketemu lagi teman-teman lama kamu. Ya kemudian
Akhirnya terbawa lagi. Maka syaratnya kamu tinggalkan kampung kamu yang rusak, kamu pergi ke kampung orang-orang solih. Maka disitulah kemudian Allah perintahkan kita untuk kemudian memilih komunitas, wakunu ma'as shodiqin, tinggallah kalian bersama orang-orang siddiq. Kenapa? Lingkungan itu akan mempengaruhi jiwa manusia. Ya. Sebagaimana seseorang dia mungkin karakternya rusak, cuman kemudian dipaksa untuk tinggal di lingkungan yang baik, maka sedikit banyak juga akan berubah menjadi baik. Nah, itu kondisi hari ini yang sebagaimana umumnya para orang tua ketika mereka memasukkan anak-anaknya ke pondok itu kayak begitu, ya. Memang nggak salah juga ketika kemudian pondok dianggap kayak bengkel gitu ya. Ini anaknya udah rusak gitu kan ya, daripada pergaulannya tambah rusak, udah masukin pondok aja lah, gitu kan. Masukin pondok, dan nggak sedikit pula yang kemudian betul-betul menjadi berubah. Kenapa? Lingkungan tadi memiliki pengaruh besar. Maka di antara hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan seseorang, ya, itu kan Rasul menyebutkan 4 hal yang membuat kehidupan itu bahagia. Satu apa? 4 hal yang membuat kehidupan seorang itu bahagia. Satu apa? Istri yang solihah, Pak. Ya, punya istri solihah itu ya Allah ya Rob, betul-betul surga dunia itu ya. Dan karakter istri solihah itu cuma satu, taat. Antum punya istri cantiknya kayak apapun, tapi kalau disuruh ngeyel, hilang tuh cantiknya, ya, betul ya. Taat ya, ketaatan. Maka Allah menyebutkan fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka yang namanya wanita-wanita solihah itu apa? Qanitat. Nah, qanitat itu apa? Taat, manut. Diperintah suami manut, tuh ya, diperintah suami manut, ya. Ya, itu namanya wanita soleh itu begitu. Karakter paling utama itu manutan ya. Maka ya Allah, punya istri manutan tuh dah, itu kebahagiaan pertama ya, istri solihah. Kedua apa kedua? Itu nanti, itu terakhir. Kedua itu tempat tinggal nyaman, rumah yang nyaman, ventilasinya cukup, pencahayaannya pas, nggak pengap, nggak sumuk, nggak sumpek. Ya, istrinya solihah tapi rumahnya sempit, kecil, anaknya banyak, sempit pula gitu kan. Aduh ya Allah, betul-betul ya. Sumpek ya, sumuk ya. Ventilasinya nggak cukup ya, nggak bahagia juga ya toh. Iya, itu kedua. Ketiga apa? Kendaraan yang baik ya. Kendaraan yang baik, istrinya solihah, rumahnya rodok nyaman, punya motor Vespa tahun mogok, sehari bisa 3 kali, baru jalan 5 kilo udah mogok, istrinya suruh dorong, ya nggak nyaman lah. Dibuang sayang, nggak dibuang nyusahin ya kan? Ya. Maka kendaraan yang nyaman itu juga bagian daripada bawa kemana-mana nyaman pokoknya ya. Baru yang keempat itu tetangga yang baik ya. Tetangga berarti kan lingkungan kita ya. Kita rumah tempat tinggalnya sudah nyaman, istrinya solihah, kendaraan nyaman, tapi punya tetangga ya Allah, hasadnya nggak hilang-hilang, ngomongnya semaunya gitu ya, nyelekitin ya. Ya kita mau ngajak main anak kita ke tetangga, khawatir nanti omongannya rusak ya. Di rumah kita ajarin kalimat-kalimat baik, begitu main ke tetangganya, pulang-pulang bawa kalimat rusak, bawa bahasa-bahasa binatang. Ya, maka keempat hal ini yang menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan itu. Ya mudah-mudahan kita dapat semua ya. Allahumma amin. Baik jemaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya, demikian ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang jujur sehingga layak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan Allah ini memastikan seseorang terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.